Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Rifki Cahyo. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang biologically influenced corrosion. Yang pertama, apa itu biologically influenced corrosion? Biologically influenced corrosion adalah pengaruh mikroorganisme pada kinetika proses korosi logam yang disebabkan oleh mikroorganisme yang melekat pada permukaan material tersebut. Jadi sebelumnya biological influence corrosion ini sendiri sebenarnya bukan salah satu jenis korosi, akan tetapi suatu kondisi di mana terdapat mikroorganisme yang dapat mempengaruhi kinetika korosi pada permukaan logam. Korosi yang dipengaruhi secara biologis umumnya dapat ditemui pada kondisi air hampir netral di range pH 4 hingga 9 dan di suhu 10 derajat hingga 50 derajat Celcius. Dan ini sangat umum ditemukan pada baja karbon, stainless steel, dan paduan aluminium dan tembaga. Nah, mengapa korosi yang terpengaruhi secara biologis ini sangat umum di kondisi seperti atas? Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa korosi ini dipengaruhi oleh mikroorganismenya. Dan mikroorganisme atau makhluk biologis hanya bisa tumbuh atau hidup di kondisi-kondisi tertentu, tidak di kondisi yang ekstrim. Nah, dikarenakan korosi secara biologis sangat umum dalam kondisi yang sudah saya jelaskan seperti di atas, ada beberapa jenis industri yang sangat mungkin terjadinya jenis korosi ini. Beberapa industri yang umum terjadi korosi ini adalah bisa di chemical processing industry, yang di problem areasnya bisa di stainless steel tanks, pipelines, dan di beberapa area yang di welding. Kemudian juga terdapat di nuclear power generation, onshore and offshore oil and gas industries, yang ini pasti memang sangat umum ya, karena memang plant minyak dan gas itu rata-rata dia berada di suasana air. Terus ada juga di underground pipeline industry, di water treatment industry, dan banyak lainnya. Kalau misalkan dilihat dari trennya di sini, sebenarnya mayoritas industri yang umum terjadi korosi yang dipengaruhi secara biologis itu ada industri yang tempatnya dia tuh berada di lingkungan yang tadi sudah saya jelaskan, di lingkungan air netral. Ya. Kemudian ini ada principles of microbial life. Ini ada beberapa syarat dari mikroorganisme yang dapat hadir, seperti aktivitas air di atas 0,9, donor elektron yang teroksidasi, akseptor elektron yang tereduksi, serta harus adanya sumber karbon dan energi untuk organisme tersebut agar tetap hidup. Nah, contoh yang paling umum dari korosi jenis ini adalah disebabkan oleh mikrobakteria oksidasi sulfida yang dapat dilakukan oleh bakteri pengoksidasi sulfur. Nah, untuk reaksinya sendiri itu dapat dilihat, yaitu S2- plus 2O2 menjadi SO plus 2-. Nah, selanjutnya akan ada pengklasifikasian antara pengaruh akseptor elektron dengan mikrobiologi yang dapat muncul. Ya, bisa dilihat untuk akseptor elektron O2 dengan produk K2O ada beberapa jenis organisme yang sangat muncul. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa organisme yang dapat muncul itu dipengaruhi oleh pertama akseptor elektronnya, akseptor elektronnya, serta dari kondisi-kondisinya juga. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di slide awal sebelumnya, biologically influenced corrosion ini mempengaruhi laju korosi dari suatu permukaan logam. Nah, bagaimana caranya mikroorganisme tersebut mempengaruhi laju korosi? Biasanya mikroorganisme tersebut akan membentuk suatu biofilms. Nah, biofilms ini sendiri itu nanti akan mempengaruhi konsentrasi oksigen, garam, nilai pH, potensial redox, serta konduktivitas dari permukaan tersebut, sehingga laju korosi akan berubah. Nah, apa sih sebenarnya biofilms itu? Jadi ketika organisme menempel pada permukaan logam, organisme tersebut akan membentuk lapisan yang disebut biofilms. Nah, lapisan biofilms ini sangat tipis, akan tapi dia juga bisa sangat tebal, tergantung dari, biasanya ini dipengaruhi oleh jumlah bakteri atau mikroorganisme yang terdapat di permukaannya. Jika mikroorganisme yang terdapat pada permukaannya banyak,
maka kemungkinan besar biofilmsnya juga akan semakin banyak. Nah, kemudian di daerah yang terpengaruhi oleh biofilms tersebut atau di daerah yang dilapisi oleh biofilms tersebut, itu akan mengubah nilai pH secara lokal, sehingga di daerah yang tertutup biofilms dan daerah yang tidak tertutup itu akan mengalami perbedaan pH, sehingga akan mempercepat juga laju korosi. Nah, ini dia seperti yang bisa dilihat di situ, ada gambar biofilmsnya, dan di dalam biofilmsnya tersebut tuh terdapat bakteri-bakteri atau mikroorganismenya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembentukan biofilm. Pembentukan biofilm sendiri terjadi dari beberapa tahap. Ini disebabkan peran kedua jenis bakteria, baik planktonik ataupun sesil bakteria. Nah, planktonik bakteria ini bergerak bebas dalam fluida. Jadi dia tidak bergerak bebas begitu saja dalam permukaan logam, tapi dia menempel pada sebuah lapisan tipis yang terdiri dari partikel organik yang terserap oleh permukaan logam. Ini disebut conditioning film, dan memulai keberadaannya sebagai sesil bakteria dengan mengekskresikan ekspolimer berbentuk semacam lendir atau slime. Bakteri yang menempel tersebut kemudian melakukan replikasi diri dan membentuk biofilm yang dapat mengkapsulisasi diri dari lingkungan sekitar. Beberapa jenis mikrobiologi yang dapat mengaruhi korosi biasanya dikelompokkan berdasarkan di kondisi apa mereka bisa hidup. Nah, beberapa jenis mikrobiologi yang sering dijumpai adalah sulfate reducing bacteria, sulfur oxidizing bacteria, iron oxidizing atau reducing bacteria, manganese oxidizing bacteria, dan juga bakteri yang mengsekresikan asam organik dan ekstraseluler zat polimer atau EPS. Ketika bakteri melanjutkan proses replikasi diri dan menghasilkan lebih banyak material eksopolimer, biofilm tersebut juga akan semakin tebal, dan kondisi di dalam biofilm itu juga akan berubah. Bagian biofilm yang semakin tebal kemudian sedikit demi sedikit mulai lepas dari matriksnya, mencari permukaan stabil lainnya untuk berkolonisasi. Nah, ini juga kenapa sebabnya ketika di kondisi terdapat mikroorganisme, biasanya tidak hanya satu daerah terlokalisasi saja karena korosinya. Itu disebabkan oleh ketika film-film pada biofilm sebelum lepas, dia akan mencari tempat baru dan membentuk koloni baru, dan juga di koloni tersebut akan mempengaruhi laju korosi di daerah tersebut. Nah, bagian yang tinggalkan tersebut akan dikolonisasi kembali oleh planktonik bakteria atau sel bakteria. Perubahan kondisi bagian bawah biofilm yang terhalangi menyebabkan kesulitan nutrien untuk masuk, menyebabkan bakteri menyerap nutrien dari material yang tempelinya. Nah, maksud dari poin ini adalah di bagian bawah biofilm itu sangat sulit masuk nutrisi, sehingga si bakteri yang hidup di situ, bagaimana dia mendapatkan nutrisi, bagaimana dia mendapatkan ibaratnya energi untuk hidup, dia akan menyerap nutrisi dari material yang tempelinya, sehingga akan mempengaruhi proses korosi pada permukaan tersebut. Ketika biofilm tersebut mulai terbentuk, bakteri yang berkoloni melakukan metabolisme dengan mengekskresikan polimer ekstraseluler yang disebut sebagai slime, sebagai sebuah produk akhir yang dihasilkan oleh bakteri. Ya, di kanannya terdapat skema ilustrasi pembuatan biofilm, di mana pada awalnya hanya ada sedikit bakteri, hanya ada planktonik bakteria. Kemudian ketika menempel pada permukaan logam akan menjadi sel bakteria, menghasilkan eksopolimer, kemudian mereka akan mereplikasi diri atau berkembang biak. Di stage 4 itu adalah kondisi di mana biofilms itu terjadi secara maksimal. Nah, di stage 5 itu ketika lapisan-lapisan film pada biofilms mulai keluar, sehingga di stage 6 akan diisi lagi oleh planktonik bakteria. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis organisme yang dapat mempengaruhi korosi. Yang pertama itu ada organisme aerobik. Organisme aerobik adalah organisme yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki atau kaya akan oksigen. Contohnya seperti hewan, fungi, bakteria, dan juga tanaman. Dan jenis yang kedua adalah bakteri organisme anaerob. Organisme anaerob adalah organisme yang hanya dapat bertahan di lingkungan yang tidak memiliki oksigen. Nah, organisme jenis ini tuh sangat umum ditemui pada zaman dulu ketika kondisi di bumi oksigen masih beracun. Saat ini organisme anaerob banyak ditemukan
di daerah bebas oksigen seperti di bawah permukaan, dan juga di dalam organisme hidup di daerah biofilm yang kekurangan oksigen. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di daerah di mana terdapat biofilm dan juga di antara biofilm dan permukaan logam, ketika biofilm menutupi permukaan logam tersebut, maka daerah tersebut akan kekurangan oksigen. Daerah kekurangan oksigen tersebut nantinya akan menjadi tempat hidup bagi bakteri anaerob. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara organisme aerobik dan anaerobik. Kemudian ada beberapa contoh bakteri aerobik dan anaerobik, seperti bakteria Desulfoviridio yang merupakan bakteri anaerobik, dan juga ada bakteri Thiobacillus thiosidans yang merupakan bakteri aerobik. Dan juga di sini dapat dilihat kira-kira bakteri tersebut akan mempengaruhi baja metal jenis apa. Dan juga dapat dilihat juga di bagian paling kanan tabel tersebut akan terdapat action yang dilakukan oleh bakteri tersebut. Contoh, bakteria Desulfovibrio, aksi yang dilakukan adalah menghasilkan hidrogen untuk mengurangi SO4-2- menjadi S2- dan H2S, dan mengakselerasi pembentukan film sulfida. Ya, ini contoh lainnya dari bakteri aerob dan anaerob. Nah, selanjutnya kita masuk dalam efek organisme anaerobik pada besi. Nah, besi dan baja karbon sendiri biasanya memiliki laju korosi yang sangat rendah dalam air netral dan larutan garam encer, karena satu-satunya reaksi reduksi katodik yang dapat terjadi yaitu 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 plus 2OH berjalan sangat lambat. Nah, bakteri anaerob yang mengurangi sulfat membentuk hidrogen sulfida korosif dengan air. Nah, biasanya yang organisme anaerobik yang mempengaruhi korosi pada besi adalah SRB atau sulfate reducing bacteria. Ini adalah mikroorganisme yang terkenal paling berbahaya dan diketahui dapat meningkatkan laju korosi yang sangat umum. Mekanisme di mana SRB anaerob mencapai peningkatan korosi pada besi dan baja karbon tidak pasti, tetapi air-air ini dapat beberapa hal yang dapat kita pelajari, yaitu pertama, pada teori reduksi katodik reaksi yang terjadi yaitu 2H plus ditambah 2 elektron menjadi 2H plus H2. Nah, reaksi tersebut dipercepat ketika hidrogen yang baru terbentuk bereaksi dengan oksigen yang tersedia dari reduksi sulfat, yaitu SO4-2- menjadi S2- plus 4O. Nah, kan sudah dijelaskan bahwa hidrogen yang terbentuk bereaksi dengan oksigen yang tersedia dari reduksi sulfat. Nah, reduksi sulfat tersebut dipengaruhi oleh sulfat reducing bacteria tadi yang sudah saya jelaskan. Sehingga sulfat reducing bacteria berpengaruh pada laju korosi pada permukaan logam. Kemudian enzim yang terhidrogenase yang dimiliki oleh beberapa sulfat reducing bacteria tertentu telah terbukti meningkatkan arus katodik pada elektroda baja, sehingga laju korosi akan meningkat secara responsif. Selain itu, kondisi anaerob kaya sulfat sebenarnya tidak selalu menghasilkan korosi yang parah. Selanjutnya, baru-baru ini produk korosi sulfida dianggap penting karena sulfida terlarut dapat mempercepat korosi. Kemudian lapisan film FES bersifat melindungi proses reduksi sulfida. Akan tetapi proses hidrogenase dari bakteri anaerob dapat menyebabkan lapisan FES terkikis sehingga mempercepat laju korosi. Nah, kemudian juga secara umum proses siklik dari organisme anaerobik dapat menghasilkan beberapa reaksi yang mempercepat terjadinya proses korosi pada logam. Setelah tadi kita dapat menjelaskan efek organisme anaerobik pada besi, selanjutnya kita masuk pada efek organisme aerobik pada besi. Nah, dari sudut pandang korosi, mikroorganisme aerob dapat menyebabkan yang pertama pembentukan slime, yang kedua oksidasi sulfida, yang ketiga oksidasi besi, yang ketiga dapat menghasilkan produk sampingan asam. Pertama kita akan membahas dari slime terlebih dahulu. Nah, slime sendiri adalah zat polimer yang diekskresikan oleh mikroorganisme untuk meningkatkan kondisi lingkungan pertumbuhan bagi organisme tertentu. Jadi, ketika terdapat slime pada suatu permukaan material,
daerah di mana terdapat slime tersebut akan menjadi daerah yang sangat mendukung pertumbuhan bagi organisme aerobik yang dapat mempengaruhi laju korosi pada besi. Nah, beberapa contoh organisme pembentuk slime adalah fungi, alga, dan bakteria. Slime akan menghasilkan lendir yang menutupi permukaan material, sehingga menghasilkan tempat yang tidak memiliki oksigen, sehingga menjadi tempat bakteri anaerob dapat hidup. Nah, seperti tadi saya jelaskan juga, bakteri anaerob itu sangat umum untuk muncul di daerah ketika bakteri aerob itu juga ada. Karena hal yang tadi saya jelaskan, seperti di biofilms dan juga di slime. Ketika terdapat biofilms dan juga slime, maka terdapat daerah yang tertutup sehingga tidak terdapat oksigen di situ. Sehingga itu akan menjadi tempat yang sangat menguntungkan bagi bakteri anaerob untuk tinggal serta mempengaruhi laju korosi. Di kanan ada contoh gambar slime itu seperti apa. Yang kedua, kita masuk ke oksidasi sulfida. Bakteri pengoksidasi sulfida menghasilkan asam sulfat yang berpotensi korosif. Namun dengan adanya sulfat, peran dari oksidator sulfida adalah untuk menghasilkan slime yang menyediakan lingkungan anaerob lokal dan memelihara bakteri produksi sulfat. Jadi bakteri oksidasi sulfida ini fungsi utamanya pada biological influence corrosion adalah untuk menghasilkan slime yang menjadi tempat hidup bagi bakteri anaerob lokal sehingga mempercepat laju korosi. Yang ketiga, kita masuk ke oksidasi besi. Bakteri pengoksidasi besi mengoksidasi logam ferus menjadi produk yang kurang larut. Contohnya Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. Nah, bakteri pengoksidasi besi mengkonversi sejumlah besar Fe2+ menjadi Fe3+ di lokasi anoda. Akibatnya terbentuk tuberkulos yang tidak larut, terdiri dari oksida, besi, terhidrasi, dan lendir biologis yang dikeluarkan tumbuh di permukaan. Nah, apa sih tuberkulos itu? Tuberkulos itu bisa dilihat di seperti gambar yang di sebelah kiri. Itu sebuah semacam deformasi pada permukaan logam. Jadi terdapat kayak seperti deposit logam. Nah, kemudian tuberkulos sendiri nantinya akan menghasilkan pit. Jika dibuka, itu ada di gambar sebelah kanan. Nah, itu di mana terdapat pit hasil dari tuberkulos tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis mikroorganisme dalam proses biological influence corrosion. Yang paling umum seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama bakteri produksi sulfat, bakteri pengoksidasi belerang, bakteri pengoksidasi besi atau bakteri pereduksi besi, bakteri pengoksidasi mangan, serta bakteri yang mensekresikan asam organik dan ESP atau lendir. Nah, pertama kita masuk ke SRB, sulfate reducing bacteria. Sulfate reducing bacteria adalah golongan bakteri anaerob yang mengurangi senyawa sulfur teroksidasi seperti sulfat, sulfit, dan tiosulfat, serta sulfur menjadi H2S. Aktivitas dari bakteri jenis ini sangat umum ditemukan baik dalam lingkungan alami maupun lingkungan buatan. Nah, hal ini yang kenapa menjadikan sulfate reducing bacteria menjadi bakteri paling umum yang dapat mempengaruhi laju korosi pada permukaan suatu logam. Produksi sulfida biogenik menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan, baik lingkungan dan kerugian ekonomi yang parah karena asam yang menumpuk pada korosi dan korosi pada peralatan. Nah, bakteri produksi sulfat mampu mengambil atom hidrogen bebas dan ion sulfat yang kemudian diubah menjadi ion sulfida. Nah, di sebelah kanan terdapat skema bagaimana SRB mampu mengambil atom hidrogen bebas, dan dia juga ini intinya skema yang menjelaskan bagaimana SRB dapat mereduksi sulfur. Nah, bisa dilihat yang pertama itu ketika pertama dari bentuk sulfur terlebih dahulu, dapat lihat panahnya dia akan dapat menjadi SO42-, dikarenakan terdapat biological oxidation oleh O2 atau NO3-, dan juga seterusnya. Bakteri produksi sulfat mengoksidasi sulfur yang terdapat di lingkungan menjadi sulfat. Sulfat kemudian bereaksi dengan ion hidrogen yang menghasilkan hidrogen sulfida yang kemudian mengalami ionisasi. Ion sulfida tersebut diikat oleh ion Fe2+ yang merupakan hasil reaksi oksidasi sehingga dihasilkan produk korosi berupa FeS.
Ini dapat dilihat bagaimana SRB dapat mempengaruhi korosi pada logam. Nah, peran bakteri SRB ini dalam pitting corrosion di berbagai logam dan panduannya sangat umum dan telah dikonfirmasi. Nah, beberapa ciri-ciri korosi yang terpengaruhi oleh sulfate reducing bacteria adalah yang pertama bisa dilihat dari depolarisasi katodik oleh enzim hidrogenase. Yang kedua dari depolarisasi anodik. Yang ketiga dari produksi sulfida besi korosif. Yang keempat dari pelepasan eksopolimer yang mampu mengikat ion-ion Fe. Yang kelima retakan korosi-korosi yang disebabkan oleh sulfida. Serta yang keenam cracking atau blisting yang diinduksi oleh hidrogen. Nah, setelah tadi yang merupakan sulfate reducing bacteria, selanjutnya kita masuk ke sulfur oxidizing bacteria. Bakteri pengoksidasi sulfur maupun sulfida termasuk golongan bakteri aerob yang memperoleh energi dari oksidasi sulfida atau elemen sulfur yang menghasilkan sulfat. Nah, contoh bakteri ini, bakteri Thiobacillus dapat meningkatkan keasaman serta meningkatkan sifat korosif yang menyebabkan terjadinya reaksi dengan besi membentuk ferrosulfida. Reaksinya terdapat di bawah 4Fe ditambah SO4- ditambah 4H2O menjadi FeS ditambah 3FeOH2 kali ditambah 2OH. Ferrosulfida dapat dioksidasi menjadi ion feri dan dimanfaatkan oleh bakteri pengoksidasi belerang sehingga korosi dapat berdampak lebih parah. Dampak korosi akan menjadi lebih besar apabila terjadi perubahan kondisi aerob dan anaerob secara silih berganti pada suatu lingkungan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke jenis bakteri yang ketiga, yaitu metal reducing bacteria. Mikroorganisme dapat mempercepat korosi pada besi dan paduannya melalui reaksi yang mengarah pada pembubaran film oksida tahan korosi pada permukaan logam. Dengan demikian, lapisan pasif pelindung pada permukaan stainless steel dapat hilang atau diganti dengan lapisan logam tereduksi yang kurang stabil, sehingga memungkinkan terjadi korosi lebih lanjut. Meskipun secara luas di alam dan di sektor industri metal reducing bacteria belum dipertimbangkan secara serius, tapi ini merupakan salah satu jenis bakteri yang juga dapat mempengaruhi korosi. Nah, pada reducing bacteria ini sebenarnya mekanismenya bukan bakteri tersebut memakan logam ya, akan tetapi bakteri tersebut akan mengikis lapisan pasif pelindung pada permukaan logam, sehingga ketika lapisan pasifnya habis, maka akan lebih mudah untuk logam tersebut mengalami proses korosi. Nah, beberapa jenis metal reducing bacteria ini, yang pertama ada Geobacter metallireducens. Nah, bakteri ini menggunakan asetat sebagai produk fermentasi sebagai donor elektron, sementara itu juga dapat mengoksidasi alkohol dan asam lemak. Fermentasi akan memberikan lebih banyak elektron ke Fe3 selama metabolisme daripada respirasi berbasis oksigen. Reaksi yang menghasilkan energi untuk Geobacter metallireducens adalah asetat ditambah 8 Fe3 kali ditambah 4H2O menjadi 2HCO3 ditambah 8Fe2 kali ditambah 9H+. Untuk mentransfer elektron ke Fe3, Geobacter metallireducens memiliki membran atau bisa juga melakukan transfer dengan mikrobial nanowire. Yang kedua ada Shewanella putrefaciens. Bakteri ini merupakan bakteri yang mampu mereduksi Fe3. Tidak seperti keluarga Geobacter, Shewanella dia bersifat anaerob. Dia menggunakan fosforisasi tingkat substrat sebagai mekanisme konservasi energi primer. Donor elektron organik utama untuk bakteri ini adalah format, laktat, dan juga pirufat. Selanjutnya kita masuk ke iron oxidizing bacteria. Bakteri pengoksidasi besi akan membentuk korosi secara seragam dan ditandai dengan adanya struktur seperti gunung berapi yang disebut sebagai tubercle dengan warna coklat kemerahan. Hal ini menciptakan perbedaan konsentrasi oksigen sehingga dapat menghasilkan reaksi Fe menjadi Fe2+ di bawah deposit yang dihasilkan oleh bakteri pengoksidasi besi yang dapat mempercepat laju pembentukan tubercle dan menghasilkan permukaan logam di luar tubercle menjadi katodik dan permukaan dalamnya menjadi anodik. Reaksi katodik yang terjadi adalah reduksi oksigen terlarut membentuk OH-. Nah, di iron oxidizing bacteria ini sendiri, mekanismenya adalah dia membentuk tubercle seperti yang sudah saya tadi jelaskan, yaitu struktur yang seperti terdeformasi di permukaan logam. Reaksi yang terjadi untuk menghasilkan korosi seragam yang diakibatkan oleh bakteri pengoksidasi besi antara lain adalah
4Fe menjadi 4Fe2+ ditambah 8 elektron negatif, 8H2O ditambah 8 menjadi 8H+ ditambah 8OH-, 3Fe2+ ditambah 6OH- menjadi 3FeOH2 kali. Nah, produk korosi yang dihasilkan dari reaksi tersebut kemudian berinteraksi dengan biofilm membentuk apa yang disebut tubercle. Jadi tubercle itu sendiri terjadi dari hasil reaksi di atas yang berinteraksi dengan biofilm yang dibuat oleh mikrobiologi yang terdapat di permukaan material tersebut hingga membentuk tubercle. Selanjutnya kita masuk ke metal depositing bacteria. Nah, bakteri penyimpan zat besi mengoksidasi Fe2+, baik dilarutkan dalam media curah atau diungkapkan dalam permukaan menjadi Fe3+. Nah, bakteri dari jenis ini juga mampu mengoksidasi ion mangan menjadi ion mangan dengan deposisi mangan dioksida yang dominan. Metal depositing bacteria pada permukaan logam dianggap meningkatkan reaksi korosi oleh pengendapan oksidasi besi dan mangan yang reaktif secara katodik dan konsumsi oksigen lokal yang disebabkan oleh respirasi bakteri dalam endapan. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana caranya kita menentukan bagaimana cara kita melakukan investigasi mikrobiologi pada biologically influenced corrosion. Nah, investigasi mikrobiologi akan melibatkan identifikasi mikroorganisme dalam sampel yang diambil dari lokasi. Nah, jika memungkinkan sampel yang diambil ini harus mencakup biofilm atau slime yang menutupi permukaan logam dan diproses secepat mungkin. Yang pertama kita akan melihat dari sampel terlebih dahulu. Jenis sampel yang pertama yang dapat kita gunakan adalah liquid sample atau sampel cair. Nah, pada sampel cair ini kita harus mengambil sekitar 100 ml sampel. Dan jika sampel berasal dari sistem pipa panjang atau bercabang, cairan harus dibiarkan mengalir dari titik pengambilan sampel selama 1 menit atau lebih sebelum mengumpulkan cairan untuk pengujian. Nah, kemudian setelah sampel diambil, sampel ditempatkan ke dalam wadah besi yang tersegel dengan baik secara steril secara mikrobiologis. Nah, hal ini dilakukan secepat mungkin untuk mencegah kontaminasi dari mikroorganisme dari lingkungan setelah pengambilan sampel. Karena jika kita tidak melakukan ini secepat mungkin, ada kemungkinan terdapat mikroorganisme di luar sampel yang dapat masuk, sehingga kita tidak dapat melakukan identifikasi lebih lanjut apakah korosi yang terjadi merupakan biologically influenced corrosion atau bukan. Kemudian pengambilan sampel dari lingkungan yang bersuhu tinggi mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda. Banyak mikroorganisme termofilik tidak dapat bertahan hidup pada suhu rendah, dan jika disimpan pada suhu 4 derajat Celcius atau kurang tidak akan terdeteksi. Dalam kasus ini disarankan untuk mengangkut sampel ke laboratorium dalam wadah terisolasi untuk mencoba menjaga suhu sedekat mungkin dengan suhu aslinya. Setelah liquid sample juga kita dapat menggunakan solid sample. Nah, sampel yang representatif harus diambil dari lokasi yang sebelumnya tidak terganggu atau berdekatan dengan permukaan logam. Bahan yang cocok untuk mengambil sampel adalah tanah atau zat lingkungan lainnya, produk korosi, endapan, serta slime mikroba. Nah, ini kurang lebih sama seperti sampel cairan. Ketika sampel sudah diambil, dimasukkan ke dalam bejana yang bebas secara mikrobiologis. Nah, gangguan dalam pengambilan sampel ini sebenarnya tidak dapat dihindari. Akan tetapi kita harus mengusahakan meminimalisir pencampuran sedikit mungkin dikarenakan dalam beberapa kondisi organisme tidak dapat bertahan hidup. Contoh maksudnya adalah ketika kita mengambil tanah. Ketika kita mengambil sampel tanah, di bawah tanah tersebut akan terdapat mikroorganisme anaerob yang dapat hidup. Akan tetapi jika tumpukan tanah tersebut ibaratnya tercecer, maka lapisan tanah yang berada di dalam yang tadinya dalam kondisi anaerob akan terpapar oksigen sehingga berubah menjadi kondisi aerob, sehingga mungkin saja bakteri anaerob yang tadinya terdapat di dalam permukaan tanah tersebut karena terpapar oksigen akan mati, sehingga kita tidak dapat melakukan identifikasi terhadap organisme jenis apa yang menyebabkan proses korosi ini berjalan. Selanjutnya ya, jika kita menggunakan solid sample, sampel yang dibawa tidak perlu sebesar dalam sampel cair. Nah, selanjutnya setelah kita membawa sampel tersebut, kita akan melakukan pre-treatment of sample. Dalam kasus sampel cairan dengan kandungan mikroba rendah, konsentrasi mungkin perlu dilakukan. Hal ini untuk memudahkan kita juga sebenarnya untuk melakukan investigasi terhadap
sampel tersebut. Nah, keuntungan lain dari kita melakukan konsentrasi adalah memungkinkan sel-sel mikroba untuk dikeluarkan dari bahan penutup atau masking agent dalam cairan sekitarnya, sehingga perkiraan jumlah mereka yang sebenarnya dapat dilihat. Nah, untuk melakukan konsentrasi pada sampel tersebut ada beberapa metode, akan tetapi metode yang paling umum adalah metode filtrasi. Nah, jika kita memilih metode filtrasi, karakteristik dari filter sendiri harus dipertimbangkan. Ukuran pori rata-rata berdiameter 0,2 mikrometer direkomendasikan untuk mengumpulkan semua bakteri. Akan tetapi dengan ukuran pori sekecil itu, kemungkinan besar pori-pori akan mudah tersumbat sehingga filtrasi mungkin dapat berlangsung secara lama. Kemudian filter polikarbonat umumnya diterima sebagai yang lebih unggul dibandingkan nitroselulosa. Akan tetapi nitroselulosa juga memiliki kualitas yang cukup untuk sebagian besar penggunaan. Kemudian bagaimana cara kita mendeteksi dan identifikasi mikroorganisme tersebut? Ada dua metode umum. Yang pertama adalah metode microscopical examination atau metode pengamatan sampel di bawah mikroskop. Nah, metode ini merupakan metode yang paling umum digunakan. Nah, metode ini sangat cocok untuk mendeteksi ganggang, jamur, dan juga bakteri. Meskipun pemeriksaan mikroskopis langsung terhadap sampel dapat menunjukkan adanya mikroorganisme, akan tetapi metode ini tidak dapat mengidentifikasi jenis organisme yang ada, namun dapat memberikan indikasi seberapa banyak organisme yang terdapat pada sampel tersebut. Nah, beberapa jenis mikroskop yang dapat digunakan adalah bright field microscope, metode mikroskop dengan metode kontras fase, mikroskop dengan metode medan gelap, fluoresensi, dan juga mikroskop laser konfokal. Nah, metode selanjutnya adalah rapid detection. Metode rapid detection yang paling umum ini adalah metode dipstick, yaitu metode sederhana untuk melakukan rapid detection terhadap organisme. Nah, apa sih metode dipstick ini sendiri? Nah, dipstick sendiri tersebut merupakan plastik fleksibel dengan ukuran sekitar mikroskopis yang dilapisi dengan satu atau dua jenis media pertumbuhan mikroba padat yang mengandung TTC. Kemudian plastik fleksibel ini dicelupkan ke dalam cairan untuk dijadikan sampel dan kemudian ditempatkan dalam wadah plastik untuk inkubasi. Nah, pengambilan sampel biasanya dilakukan dari biofilm juga. Nah, kemudian koloni dapat divisualisasikan lebih mudah dengan memasukkan ke dalam media pewarna yang menyebabkan warna beberapa jenis organisme yang kita tunjuk menjadi lebih kontras, sehingga kita dapat melakukan estimasi berapa jumlah organisme yang ada. Selanjutnya kita masuk ke biological corrosion of stainless steel. Nah, biological corrosion pada stainless steel ini sendiri umumnya terjadi pada daerah welding atau daerah HAZ yang di dekat daerah lasan. Nah, seperti yang dilihat pada gambar, itu sangat umum terjadi di daerah hasil lasannya. Nah, biofilm sendiri meningkatkan potensi elektroda logam dalam daerah lasan atau HAZ ke nilai di atas potensial terjadinya pitting corrosion, sehingga pitting corrosion sangat umum terjadi di daerah lasan atau di daerah HAZ dekat lasan. Nah, selanjutnya biological corrosion of other metals. Korosi pada aluminium juga dapat dipercepat oleh mikroorganisme di suasana netral. Sebagai contoh, terdapat jenis jamur yang dapat memakan hidrokarbon tertentu dalam bahan bakar pesawat, sehingga menghasilkan asam yang larut dalam fase kontaminan air dan menyerang tangki bahan bakar aluminium. Kemudian pada tembaga, meskipun tembaga ini lebih tahan terhadap mikroorganisme, akan tetapi terdapat juga beberapa bakteri yang memiliki toleransi tinggi, seperti Thiobacillus thiocsidans, yang dapat mentoleransi konsentrasi tembaga hingga 2%. Nah, walaupun mayoritas organisme yang dapat mempengaruhi laju korosi itu mikroorganisme, akan tetapi juga ada beberapa organisme makro yang dapat mempengaruhi laju korosi. Nah, seperti contohnya moluska dan makhluk serupa meningkatkan gesekan di lambung kapal sehingga mengurangi aliran air laut di pipa dan tabung, sehingga akhirnya menghancurkan struktur kayu atau badan kapal. Nah, kemudian produk sampingan dari pertumbuhan organisme sering bersifat asam sehingga mempercepat korosi substrat logam. Selain itu, organisme menutupi logam sehingga akses oksigen terhalang. Hal ini juga mempercepat korosi. Nah,
Hal ini sangat umum ditemukan ketika berada di kapal. Seperti kita lihat di badan kapal tuh sering juga menempel organisme-organisme yang menempel di lambung kapal sehingga itu akan menyebabkan korosi. Nah, daerah yang tertutup organisme tersebut tidak terdapat oksigen sehingga akan menjadi tempat bakteri anaerob tinggal dan dapat mempercepat laju korosi. Organisme makro dalam air laut juga akan menciptakan crevice yang menyebabkan korosi celah pada baja. Salah satu jenis pencegahan bagaimana kita dapat mencegah makrobiologi dalam mempengaruhi korosi itu kita dapat melakukan perawatan secara berkala dan juga kita dapat melakukan pengecatan sehingga organisme tidak dapat hidup di permukaan. Nah, di sebelah kanan sendiri itu kita bisa lihat terdapat gambar permukaan lambung kapal ketika dia setelah dibersihkan dari organisme yang menempel. Itu terdapat daerah yang terkorosi. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.